Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri berhasil evakuasi seluruh korban tewas pembantaian KKB di Kabupaten Yaukimo. Polisi bongkar pabrik miras oplosan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peringatan HUT TNI di Jayapura dan Merauke berlangsung meriah. Korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan, bertambah menjadi 7 orang. Bertambahnya korban pembantaian KKB terhadap pendulang emas ilegal di distrik Seradala diketahui setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi pada hari Sabtu. Pencarian korban tewas sempat terkendala penembakan KKB dan cuaca buruk. Aparat menemukan 5 jenazah di lokasi penambangan emas ilegal distrik Seradala, tepatnya di Kali I. Setelah mengevakuasi jenazah 5 korban tewas itu, aparat menemukan seorang pendulang emas yang selamat. Namun kondisinya lemah karena sudah 5 hari dirinya bersembunyi di hutan. Tim gabungan berhasil mengevakuasi Yohanes Bouk alias Nando ke RSUD DKI Kabupaten Yaukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pendulang emas ilegal masuk ke Yaukimo tidak melalui jalur resmi sehingga sulit mengidentifikasi jika terjadi kekerasan. Orang yang berhasil dievakuasi dan diidentifikasi yaitu Marcelino Lumare, asal Sanger, Sulawesi Utara, Yunus Agama, asal Maluku, dan Roberto Agama, asal Sanger, Sulawesi Utara. Sementara 1 korban selamat atas nama Yohanes Bouk, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan, bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria, sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif di RSUD DKI. Selanjutnya hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, telah kembali dievakuasi 2 korban meninggal dunia, yaitu Andika Pratama asal Sanger, Sulawesi Utara, dan Vikram Amimam asal Sanger, Sulawesi Utara di sekitar Kali I. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yaukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 7 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat. 22 September lalu KKB membantai 7 orang di 2 lokasi pendulangan emas ilegal Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. April tahun 2025 lalu, 11 pendulang emas ilegal juga tewas dibantai KKB di lokasi yang sama. Diduga pendulang emas ilegal kembali masuk ke lokasi karena faktor ekonomi. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Kepolisian Resor Asmat, Papua Selatan pada hari Sabtu membongkar jaringan penjual sekaligus produsen minuman keras oplosan jenis Sopi. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang diduga pemilik industri rumahan tersebut dan menyita sejumlah barang bukti di 2 lokasi. Barang bukti yang disita yaitu 32 liter minuman keras oplosan, peralatan masak dan penyulingan, serta bahan baku. Dari bisnis ilegal yang sudah 4 bulan beroperasi, pelaku bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Pelaku inisial LON melaksanakan proses produksi minuman alkohol jenis Sopi kaki anjing di rumah yang pelaku sewa di Jalan Frans Kaisepo, yaitu di Agas. Cara produksi ataupun memasak minuman alkohol jenis Sopi kaki anjing menggunakan bahan gula, permipan, dan air. Dan perbandingan gula 50 kg, permipan 750 gram, dan 300 liter air kemudian difermentasikan selama 7 hari. Lalu di hari ke-8 pelaku memasak dan menghasilkan 75 liter dalam 3 hari. Pelaku juga menjual minuman jenis alkohol jenis Sopi ataupun kaki anjing dengan harga 100.000 per liter. Dan dari penjualan minuman tersebut pelaku menghasilkan
7.500.000 selama memproduksi minuman alkohol tersebut selama berlangsung 4 bulan dengan proses dilakukan 3 sampai 4 kali produksi dalam sebulan. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Asmat. Ia diancam dengan hukuman penjara 15 tahun karena menjual barang berbahaya. Peredaran minuman keras lokal marak di Kabupaten Asmat. Minuman keras dijual secara ilegal dan diproduksi di rumah-rumah. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Pencurian motor di Kota Merauke kian marak. Sejumlah kasus pencurian yang terjadi bahkan terekam jelas oleh CCTV milik warga korban. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku melakukan pencurian di kawasan Jalan Spadem, Kabupaten Merauke. Menariknya, walaupun pelaku berulang kali terekam CCTV, namun yang bersangkutan terlihat masih beraksi dengan leluasa. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Anugrah mengungkapkan laporan terkait kasus pencurian motor belakangan ini memang meningkat. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku. Kalau untuk terkait curanmor yang jelas, untuk saat ini memang ada beberapa laporan curanmor yang masuk. Cuma sampai dengan saat ini kami dari Satgas Merauke sedang melakukan penyelidikan. Karena kebetulan juga kita ada operasi sikat terpusat di Polda. Jadi setiap perkembangan daripada pengungkapan pasti akan kita laporkan, kita sampaikan. Kalau untuk proses yang jelas dari kami ya tetap akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Cuma nanti juga itu akan berkaitan dengan korban karena ada beberapa korban yang tidak berpermasalahan. Dalam arti korban yang penting motor kembali, ya sudah selesai gitu. Polisi mengimbau warga yang meninggalkan motornya di parkiran umum atau di parkiran rumah agar lebih waspada dengan melakukan kunci berlapis sehingga tidak mudah dibawa kabur pencuri. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas karantina Papua menggagalkan pengiriman 11 ekor ayam hidup ilegal dengan tujuan Jayapura karena belasan ekor ayam tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina. Kasus ini terungkap berkat laporan PT Pelni yang menemukan ayam tanpa pemilik tersebut di kapal motor Sinabung saat proses bongkar muat di Pelabuhan Jayapura. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas karantina ternyata tidak menemukan sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal. Pengiriman hewan tanpa sertifikat melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sangat mengapresiasi tugas-tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Ketua Tim Karantina Hewan beserta timnya. Dan tentunya juga ini atas kerjasama dengan Kepala Satuan Kerja di Pelabuhan Jayapura. Pemasukan ini menjadi bahan kajian kami untuk dilakukan mitigasi risiko untuk kejadian selanjutnya. Dan kucing tersebut sementara dalam proses penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 21 tahun 2000. Saat ini seluruh ayam disita dan rencananya akan dimusnahkan dalam waktu dekat. Karantina Papua mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar melengkapi dokumen karantina sebelum melakukan pengiriman hewan untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pengadilan Papua Nugini saat ini tengah mengadili 18 nelayan asal Indonesia yang merupakan anak buah kapal KM Atifah 01 dan KM Samudra Nusantara berasal dari Merauke, Papua Selatan. Belasan nelayan itu ditangkap pihak berwenang karena melanggar batas perairan kedua negara. Menurut Ketua HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa, dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Papua Nugini agar para nelayan tersebut tidak dijatuhi vonis yang berat. Proses hukum di PNJ ini Pak Taufik? Saat ini ada 2 kapal, yang pertama itu Akiva 01 dengan Bintang Samudra 92. Nah ini yang sementara dalam proses hukum, dan proses hukum ini yang 2 kapal terakhir ini memang kita mengupayakan supaya vonisnya jangan sampai terjadi seperti 3 kapal sebelumnya seperti itu. Sebelumnya sudah ada 30 nelayan asal Merauke yang divonis bersalah dan dihukum penjara. Konsulat RI di Papua Nugini saat ini sedang melakukan banding sehingga seluruh nelayan yang melanggar itu hanya terkena sanksi deportasi. Nelayan di Merauke kerap kali tertangkap tentara Papua Nugini karena melanggar batas negara.
HNSI Papua Selatan mengimbau nelayan tidak melewati batas saat mencari ikan karena jika ditangkap, pemerintah sulit berbuat banyak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Belakangan ini banyak kapal nelayan berukuran besar milik perusahaan yang beroperasi menangkap ikan di Laut Arafuru, Papua Selatan. Kapal ini bisa mengangkut ratusan ton ikan dalam waktu singkat. Keberadaan kapal nelayan ini membuat nelayan tradisional di Merauke khawatir. Dua nelayan di kampung nelayan Binaloka mengatakan sering rugi ketika menangkap ikan karena biaya BBM dan perlengkapan melaut tidak menutup dengan hasil tangkapan ikan. Keberadaan kapal besar dengan perlengkapan serba modern makin mempersempit ruang nelayan tradisional untuk mencari ikan. Maraknya nelayan-nelayan besar yang masuk ke wilayah penangkapan nelayan lokal yang ada di Merauke. Jadi itu salah satu kendala besar buat nelayan lokal. Karena daerah penangkapannya banyak yang dikuasai dengan nelayan-nelayan besar yang dari luar. Yang pakai kapal besar itu ya? Ya, kapal besar. Nah, sedangkan nelayan di sini kadang dia keluar lebih besar biaya operasional daripada hasil yang dibawa pulang. Itu dampak dari kurangnya ikan itu ya? Ya, itulah yang mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal. Kasihan dorang kan pakai armada kecil-kecil, sedangkan nelayan dari luar itu kapal besar-besar dia pakai. Sekarang nelayan di Binaloka ini, khususnya di Merauke Papua Selatan, karena ada kapal dari luar, sehingga ikannya agak kurang begitu. Kita keluar begitu ongkos-ongkos biaya-biaya 1 juta, hasilnya tidak nyampe 1 juta. Rugi ya? Rugi. Oh, jadi sekarang tidak melaut ini? Sementara lihat cuaca dulu. Itu kapal-kapal besar ya? Iya, kapal besar. Memang tangkapnya di mana dia? Tangkapnya dekat-dekat sini? Iya, di laut Arafura. Sehingga ikan kurang ya? Iya, sehingga ikan kurang. Kapal besar dengan alat tangkap ikan yang modern menyulitkan nelayan kecil. Kapal-kapal ini bahkan beroperasi menangkap ikan hingga bibir pantai. Nelayan berharap pemerintah daerah membantu mereka membatasi operasi kapal nelayan besar untuk menyelamatkan nelayan kecil. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kebutuhan cabai rawit warga Merauke terus meningkat. Hal ini terlihat ketika pedagang di Pasar Wamanggu Merauke mendatangkan cabai rawit dari Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut pedagang, produksi cabai rawit lokal dari Kabupaten Merauke belum mampu mencukupi kebutuhan cabai masyarakat, sehingga terpaksa mereka mendatangkan pasokan cabai dari daerah lain. Lombok ini ada berapa macam dijual ini? Ada 2 macam. Dari mana aja itu? Lokal Merauke sama aja itu kiriman dari Makassar. Itu yang mahal yang mana? Hah? Mahal yang mana itu? Mahalan yang lokal. Oh, yang lokal berapa harganya per kilo? 100. Kalau yang dari Makassar? 80. Kenapa bisa datang dari Makassar itu? Karena di sini masih kosong. Masih kosong ya, jadi masih belum stabil ya? Belum stabil. Ini kemarin naik sampai berapa itu? Ya 110, 120. Gitu aja ya? Meski demikian, kualitas cabai dari Makassar masih di bawah cabai lokal sehingga harganya lebih murah, berkisar 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Dibandingkan dengan cabai lokal, harganya saat ini antara 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Meski harga cabai mahal, omset pedagang di Pasar Wamanggu tetap normal karena cabai sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak goreng jenis minyak kita di Pasar Wamanggu saat ini langka di pasaran. Jikapun ada, harganya sudah melonjak tinggi, sekitar Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Wamanggu Merauke, kenaikan harga minyak kita terjadi sejak lama dan barangnya sudah sulit ditemukan di pasaran. Minyak goreng itu yang milik kita itu? Kalau kita tangan kedua, kalau tangan satu boleh 16. 16. Dan sekarang berapa? Ada 18, 19. 1 liter itu? Iya, 1 liter. Kalau yang jenis-jenis lain minyak gorengnya seperti macam Mubarak apa itu? Mahal Mubarak. Oh gitu ya? Mubarak itu orang tua itu 100. 1 liter itu? 1 gen itu ya? Berarti kena 20-an juga ya?
Eceran 23. Itu minyak kita kenapa sampai mahal begitu? Ya, kurang tahu. Tapi banyak. Susah juga ya. Pedagang berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak kita. Untuk minyak goreng premium, stok di pasaran masih cukup. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Papua digelar di lapangan Kodairal 10 Hamadi pada hari Minggu. Upacara dihadiri 1.800 personel gabungan dari TNI dan Polri. Selain upacara, TNI juga memamerkan peralatan utama sistem persenjataan yang dimiliki satuan TNI di Papua. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TVZ Bua mengatakan di ulang tahun TNI tahun ini menjadi refleksi bagi seluruh prajurit untuk meningkatkan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat, terutama di pedalaman karena TNI adalah rakyat. Pada ulang tahun yang ke-80 ini kita mengambil tema yaitu TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Ya, kita tahu bahwa TNI Prima ini adalah di mana TNI profesional, ya kita harus profesional dan juga harus responsif. Kemudian ya kita juga harus integratif, kemudian modern serta adaptif. Ya, kita harapkan dengan adanya TNI Prima ini, di mana TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di tadi yang tadi sampaikan TNI rakyat di sini, kita manunggal dengan rakyat. Kita adalah anaknya rakyat dan kita melaksanakan tugas kita demi rakyat. Sehingga diharapkan nanti ke depan ya Indonesia lebih maju. Berharap TNI mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan mempersiapkan modernisasi alutsista khususnya untuk menghadapi perubahan global. Kehadiran TNI sinergi dengan kepolisian diharapkan mampu menciptakan sebuah soliditas yang kembali yang kita harapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Papua. Papua secara keseluruhan ya, Papua Induk, baik di 6 DOB maupun di wilayah pesisir dan pedalaman. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, peringatan HUT TNI berlangsung meriah. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Merauke dipusatkan di lapangan Base of Lanut JA di Mara. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Mandala Trikora, Brigjen Eventius Teddy Danarto. Upacara dihadiri peserta dari berbagai unsur, antara lain TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Brimob, Polri, Basarnas, dan Satpol PP. Semoga TNI tetap bisa mewujudkan tugasnya sebagai pelindung dari bangsa Indonesia. Usai melaksanakan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan defile pasukan dari berbagai matra TNI dan instansi terkait. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme. Diharapkan dengan semangat TNI yang prima, sinergi antara TNI dan rakyat dapat terus mendorong terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Puluhan anak di Kampung Jagrang, Distrik Kemtugresi, Kabupaten Jayapura, senang ketika polisi datang ke rumah mereka untuk mengajar. Polisi sengaja datang ke rumah warga untuk menumbuhkan minat baca dan menulis di kalangan anak-anak pedalaman Papua. Pelataran di samping gereja Jagrang berubah menjadi ruang belajar sederhana. Puluhan anak duduk melingkar, membaca dan mendengarkan dongeng dengan penuh semangat. Program Gabus kembali berjalan berkat inisiatif Aibtu Krisbiantoro, anggota Polsek Kemtugresi, yang menggerakkan rekan-rekannya untuk turun langsung ke kampung-kampung. Jadi membaca Tapso ini dia sudah berdiri sejak tahun 2001. Jadi kalau hari ini dengan Polsek Kemtugresi bukan hal yang baru.
Bahkan rumah baca Tapsoi itu sudah akrab dengan polisi. Khususnya untuk Polsek Kemtugres itu sudah jadi teman. Jadi setiap ada kegiatan di rumah baca, sering anggota polisi di Polsek Kemtugres juga terlibat. Aibtu Krisbiantoro, penggagas kegiatan ini, menjelaskan bahwa ide menghidupkan kembali gabus muncul dari keprihatinan melihat anak-anak yang semakin asik dengan gawai dan melupakan kebiasaan membaca. Jadi kita mengajak anak-anak ini di sela-sela waktu setelah kegiatan mereka melaksanakan sekolah, mereka melaksanakan membaca di sore hari, ya 3 sampai 4 jam. Di sela-sela itu ada kebersamaan untuk membaca dan menulis. Warga berharap polisi tidak hanya menjaga keamanan di kampung mereka, namun juga melakukan kegiatan humanis seperti membaca dan menulis bagi anak-anak, khususnya mereka di pedalaman. Ari dan Riantonai melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.